Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Adinda Bunga Putri Pratiwi dan rekan saya Amru Muzaki, Dina Fajriani serta SD Fatkur Rahmah akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami ini memproduksi produk makanan yaitu pankreas atau pangsit kreasi. Kami hari ini atau saat ini akan mempresentasikan tentang analisis aspek dan optimalisasi pengiklanan yang kami lakukan di Google Ads. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Amru Muzaki. Yang pertama adalah aspek performa. Terhitung sejak tanggal 15 April sampai 7 Mei 2020 menunjukkan bahwa jumlah klik sudah sampai sebesar 54 klik dengan 2153 tayangan, cost per klik atau CPC dengan rata-rata Rp446. Total biaya yang dikeluarkan adalah Rp24.108 selama 23 hari. Pada tanggal 29 April menjadi klik yang paling banyak dengan 9 klik. Pada tanggal 3 Mei 2020 dengan tayangan terbanyak yaitu 237 tayangan. Pada tanggal 19 April 2020 menjadi biaya yang paling banyak dikeluarkan dengan total Rp12.102. Dari hasil performa tersebut dapat disimpulkan bahwa performa iklan kami mengalami penurunan sejak 1 minggu terakhir atau pada tanggal 3 Mei. Aspek kata kunci. Dalam aspek kata kunci ini sejak tanggal 15 April sampai tanggal 7 Mei 2020 menunjukkan bahwa kata kunci yang membuat iklan muncul adalah snack box, camilan praktis, snack, siomay, bakso, keripik bawang, pangsit goreng, mie ayam, kerupuk, keripik, pangsit, dan camilan. Makanan yang paling banyak diklik adalah dengan 12 kali klik, 265 tayangan, 446 CPC dan biaya Rp5.654. Kata keripik menjadi yang paling banyak ditayangkan dengan 367 tayangan, 7 kali klik, CPC Rp243 dan total biaya Rp1.701. Dengan hasil tersebut, maka kata siomay dengan biaya paling tinggi yaitu Rp6.128, CPC Rp1.532, ditayangkan sebanyak 185 kali dan diklik 4 kali. Camilan menjadi CPC tertinggi di antara kata lainnya yaitu dengan Rp1.882,50, dengan biaya Rp3.765, diklik 2 kali dan CPC Rp100. Ketiga adalah aspek penelusuran. Penelusuran yang pertama ini memiliki 5 kali tayangan, yaitu yang terbanyak tayangannya daripada penelusuran yang lain. 247 cost per klik rupiah. Yang kedua adalah reseller makanan Jepang. Istilah ini yang paling banyak diklik dengan 2 klik dengan CTR 200% dan CPC 250 dan biaya total Rp500. Biaya Rp3.540 adalah yang paling banyak dengan isian batagor pangsit daripada penelusuran yang lainnya. Namun istilah penelusuran tersebut tidak relevan dengan produk yang kami jual, serta terdapat juga beberapa istilah penelusuran yang kurang relevan dengan produk kami, seperti keripik singkong pedas, keripik Bekasi, pabrik keripik singkong, Zafra snack, ayam goreng, snack lam, Sinjai Jambi, dan lain-lainnya. Karena istilah-istilah penelusuran tersebut tidak relevan dengan produk yang kami jual, sehingga untuk mengoptimalkan pengiklanan produk kami agar tetap tepat sasaran, maka kami memasukkan istilah-istilah penelusuran tersebut
sebagai kata kunci negatif. Baik, yang selanjutnya adalah aspek iklan yang sering ditampilkan. Dalam aspek iklan yang sering ditampilkan, memuat data terhitung sejak tanggal 15 April hingga 7 Mei 2020 menunjukkan bahwa iklan yang sering tampil untuk produk kami adalah pankreas, camilan pangsit olahan, aneka olahan pangsit, dengan diikuti oleh link akun Instagram kami dengan banyaknya klik sebanyak 54 klik dan tayangannya sebanyak 2017 tayangan. Yang selanjutnya adalah aspek perangkat. Memuat data terhitung sejak tanggal 15 April hingga 7 Mei 2020 menunjukkan bahwa dari perangkat telepon seluler, laptop, dan tablet paling banyak digunakan oleh audiens untuk mengakses kata kunci adalah dari perangkat telepon seluler sebanyak 54 klik, sedangkan untuk perangkat lainnya tidak ada. Yang selanjutnya adalah aspek lokasi. Termuat data sejak tanggal 15 April hingga 7 Mei 2020, audiens yang mengakses iklan kami berasal dari Indonesia dengan 54 klik dan 2161 tayangan. Lalu ada di daerah Turki dengan jumlah kliknya 0, tetapi jumlah tayangannya sebanyak 3 kali tayangan, disusul oleh Hong Kong dengan 2 tayangan dan Singapura sebanyak 2 tayangan. Selanjutnya, saya Dinda Fajriani akan menjelaskan mengenai aspek demografi. Dalam aspek demografi yang memuat data terhitung sejak tanggal 15 April 2020 sampai tanggal 7 Mei 2020 menunjukkan bahwa audiens yang telah mengakses kata kunci yang nantinya dapat memunculkan iklan kami di beranda pencariannya adalah paling banyak bergender perempuan dengan rentang usia berkisar antara 25 sampai 34 tahun yang memiliki pendapatan rumah tangga berkisar di bawah 50%. Dari data pengiklanan yang telah diakses sebanyak 8 kali diklik dan 209 kali tayang dengan CPC rata-rata sebesar Rp240,88 serta biayanya sebesar Rp1.927. Yang selanjutnya adalah aspek hari dan jam. Dalam aspek hari dan jam yang memuat data terhitung sejak tanggal 15 April sampai dengan 7 Mei 2020 menunjukkan bahwa audiens yang telah mengakses kata kunci yang nantinya dapat memunculkan iklan kami di beranda penelusurannya dengan jumlah klik ke iklan kami oleh audiens adalah paling banyak mengakses pada hari Rabu di kisaran jam 11 sampai 12 dengan CPC rata-rata sebesar Rp240,20 dan biaya sebesar Rp1.201. Sedangkan audiens yang telah mengakses kata kunci yang nantinya dapat memunculkan iklan kami di beranda penelusurannya dengan jumlah tayangan iklan kami adalah paling banyak mengakses pada hari Minggu jam 10 sampai 11 dengan CPC rata-rata dan biaya sebesar Rp3.520. Saya Dinda Bunga Putri Pratiwi akan menjelaskan mengenai optimalisasi pengiklanan kami di Google Ads serta perbandingan antara rencana awal yang telah kami tentukan menurut keyword planner di Google Ads ini pada iklan kami sebelum tayang hingga iklan kami ini tayang perdana pada 15 April sampai hari ini tanggal 7 Mei. Perbandingan apakah sesuai dengan plan awal kita atau tidak. Yang pertama kali kita akan menjelaskan mengenai optimalisasi pengiklanan. Iklan yang kami telah buat ini pada beberapa aspeknya telah sesuai dengan yang kami targetkan, seperti contohnya pada aspek perangkat. Kami memang menargetkan iklan kami ini untuk sering muncul di perangkat ponsel seluler. Dan benar, menurut data yang telah kami dapatkan sejak rentang waktu 15 sampai 30 April 2020, pengakses iklan kami hampir semuanya diakses dari perangkat ponsel seluler. Jadi, hal ini sesuai dengan target yang kami telah tentukan, yaitu adalah
banyaknya klik dan tayangan iklan kami pada audiens melalui perangkat telepon seluler. Dan benar saja sampai hari ini tanggal 7 April, maksud kami tanggal 7 Mei, iklan kami ini masih yang pertama hampir 100% mendapatkan klik dari audiens yang menggunakan telepon seluler, dan paling banyak iklan kami tayang ini pada audiens yang menggunakan perangkat telepon seluler. Kemudian untuk mengoptimalkan iklan kami ini, kami juga melakukan penyortiran beberapa kata kunci yang negatif atau kata kunci ini tidak sinkron dengan produk yang kami jual. Seperti misalnya ini ya, keripik singkong pedas hijau Bekasi. Sedangkan kami di sini menjual pangsit, produk olahan pangsit, tidak menjual produk olahan keripik singkong pedas hijau Bekasi. Kata kunci ini akhirnya kami masukkan ke dalam kata kunci negatif karena tidak sinkron dengan produk yang kami jual. Agar nantinya orang yang atau audiens yang akan mengklik laman yang kami iklankan ini adalah orang yang benar-benar mencari produk kami, mengklik produk kami, dan akhirnya nanti akan kami harapkan untuk membeli produk kami ini. Sehingga untuk mengoptimalkan iklan kami akan melakukan atau data yang minggu lalu 15 sampai 30 April itu jumlah klik kami sebesar 40 klik dan 1,22 ribu tayang. Sedangkan untuk saat ini jumlah kliknya 54 dan tayangnya 2,17 ribu. Dalam kata kuncinya sendiri, kata kunci yang keluar saat ini itu lebih sinkron dengan produk yang kami jual, karena minggu lalu itu rata-rata kata kunci yang keluar yang digunakan audiens itu tidak sinkron dengan produk yang kami jual, sehingga kami memasukkannya ke dalam kata kunci negatif. Dan untuk tanggal 7 Mei ini kata-kata kunci yang negatif itu tidak keluar lagi, sangat sesuai dengan produk yang kami jual. Dalam pengiklanan, dari aspek pengiklanan sendiri, kami tidak bisa membandingkan antara iklan satu dengan lainnya karena iklan kami ini hanya ada satu. Untuk aspek perangkat, tetap perangkat yang digunakan audiens kami untuk mengakses iklan kami atau iklan kami akan muncul nantinya itu rata-rata hampir 100% itu menggunakan telepon seluler dalam pengaksesannya. Untuk penelusuran yang digunakan audiens itu masih ada beberapa penelusuran atau istilah penelusuran yang tidak sinkron dengan produk yang kami jual, yaitu http Twitter bla 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 dan dessert kekinian. Ya, hanya itu saja, hanya 2 saja, karena sisanya kami telah masukkan ke dalam kata kunci negatif. Berikutnya dari analisis lokasi. Kalau dari lokasi sendiri, iklan kami ini sesuai target, sesuai dengan minggu lalu, yaitu paling banyak diakses oleh audiens yang berada di Indonesia. Hanya saja terdapat tambahan negara di mana iklan kami ini tayang, tapi tidak ada data kliknya, yaitu Meksiko sudah, Taiwan, itu Taiwan. Tambahan negara di luar Indonesia ini seperti Turki, Hong Kong, Singapura, Taiwan, Malaysia, dan Meksiko. Ada beberapa iklan kami yang tayang di sana, tapi tidak ada data klik dari audiens kami yang ada di negara tersebut. Kemudian dari aspek demografi, kalau minggu lalu
dari aspek demografinya iklan kami ini lebih banyak diakses oleh rentang usia perempuan dengan rentang usia 25 sampai 34 tahun dengan penghasilan kisaran di bawah 50%, maka pada hari ini tanggal 7 Mei 2020 data demografi pengiklan kami ini masih sama ya seperti minggu lalu, paling banyak diakses oleh perempuan di usia 25 sampai 34 tahun. Namun di posisi kedua ditempati oleh perempuan juga, tapi rentang usianya lebih muda yaitu 18 sampai 24 tahun dan jumlah kliknya lumayan yaitu 7 klik. Berikutnya perbandingan pada hari dan jam. Kalau minggu lalu iklan kami paling banyak diakses itu pada jam 11 sampai 12, maka hari ini tanggal 7 Mei ini iklan kami itu paling banyak diakses tetap sama seperti minggu lalu, yaitu pada kisaran jam 11 sampai 12 di hari Rabu. Berikutnya saya akan membandingkan Nah, sudah selesai saya membandingkan antara analisis data yang telah kami lakukan per 15 sampai 30 April sampai detik ini tanggal 7 Mei. Jadi itulah perbandingan-perbandingan. Yang pertama adalah perbandingan iklan kami yang telah tayang sampai hari ini dengan rencana awal kami sebelum iklan tayang, hingga perbandingan antara aspek-aspek yang telah kami analisis negatif yang tidak sinkron dengan produk yang kami jual. Seperti itu. Selanjutnya adalah perbandingan antara plan awal kami dengan berjalannya iklan dari tanggal 15 sampai 7 Mei ini, apakah sudah sesuai dengan plan awal kami atau tidak. Saya akan menjelaskannya. Untuk perbandingan dengan planning awal kami itu menargetkan biaya pengiklanan untuk 15 hari iklan ini tayang itu adalah sebesar 43.000. Maksud kami adalah 43.000. Dengan CPC maksimalnya adalah Rp250. Namun data yang kami peroleh hingga tanggal ini yaitu 15 sampai 7 Mei, biaya yang kami keluarkan hanya di kisaran 24.000 untuk keseluruhan iklan, dengan biaya per harinya itu adalah sekitar kurang dari Rp2.000, bahkan ada yang kurang dari Rp500. Dengan CPC rata-ratanya itu, kalau di bagian CPC rata-rata ini, rata-rata setiap harinya hampir sama seperti CPC rata-rata yang telah atau CPC maksimal yang telah kami tetapkan di planning awal. Hanya saja biayanya itu pada planning awal biaya per hari yang dikeluarkan harusnya Rp4.000. Tetapi di sini bahkan tidak ada yang mencapai Rp2.000. Mungkin hal ini yang menyebabkan iklan kami kurang maksimal untuk tayang atau kurang maksimal jumlah klik yang kami dapatkan bagi penayang iklan kami ini, karena biayanya tidak sesuai dengan planning awal. Padahal pada penganggaran di setelan Google Ads ini kami telah menetapkan anggaran 4.000 sesuai dengan planning utama kami, dan pada biddingnya kami tetapkan untuk maksimal klik. Tapi ada yang kami rubah, yaitu tanggal mulai dan berakhirnya. Hanya itu yang kami ubah, yaitu tanggal mulai dari 15 April hingga tanggal berakhirnya hingga 9 Mei atau sampai minggu UAS selesai. Namun hingga tanggal 7 Mei ini biaya yang kami keluarkan
tidak sesuai dengan rencana awal, planning awal iklan kami ini dibuat, yaitu biayanya lebih murah atau jauh lebih murah, bahkan separuhnya dari planning awal yang kita targetkan. Untuk perbandingan dengan analisis yang minggu lalu kami buat dengan data 15-30 April itu, untuk di segi kurva atau jumlah klik dan tayangan, jumlah klik dan tayangan kami ini meningkat dari yang semula untuk data yang minggu lalu 15-30 April itu, jumlah klik kami sebesar 40 klik dan 1,22 ribu tayang. Sedangkan untuk saat ini jumlah kliknya 54 dan tayangnya 2,17 ribu. Dalam kata kuncinya sendiri, kata kunci yang keluar saat ini itu lebih sinkron dengan produk yang kami jual, karena minggu lalu itu rata-rata kata kunci yang keluar yang digunakan audiens itu tidak sinkron dengan produk yang kami jual, sehingga kami memasukkannya ke dalam kata kunci negatif. Dan untuk tanggal 7 Mei ini kata-kata kunci yang negatif itu tidak keluar lagi, sangat sesuai dengan produk yang kami jual. Dalam pengiklanan, dari aspek pengiklanan sendiri, kami tidak bisa membandingkan antara iklan satu dengan lainnya karena iklan kami ini hanya ada satu. Untuk aspek perangkat, tetap perangkat yang digunakan audiens kami untuk mengakses iklan kami atau iklan kami akan muncul nantinya itu rata-rata hampir 100% itu menggunakan telepon seluler dalam pengaksesannya. Untuk penelusuran yang digunakan audiens itu masih ada beberapa penelusuran atau istilah penelusuran yang tidak sinkron dengan produk yang kami jual, yaitu HTTP Twitter bla 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 dan dessert kekinian. Ya, hanya itu saja, hanya 2 saja, karena sisanya kami telah masukkan ke dalam kata kunci negatif. Berikutnya dari analisis lokasi. Kalau dari lokasi sendiri, iklan kami ini sesuai target, sesuai dengan minggu lalu, yaitu paling banyak diakses oleh audiens yang berada di Indonesia. Hanya saja terdapat tambahan negara di mana iklan kami ini tayang, tapi tidak ada data kliknya, yaitu Meksiko sudah, Taiwan, itu Taiwan. Taiwan adalah negara tambahan. Negara di luar Indonesia ini seperti Turki, Hong Kong, Singapura, Taiwan, Malaysia, dan Meksiko. Ada beberapa iklan kami yang tayang di sana, tapi tidak ada data klik dari audiens kami yang ada di negara tersebut. Kemudian dari aspek demografi, kalau minggu lalu dari aspek demografinya iklan kami ini lebih banyak diakses oleh rentang usia perempuan dengan rentang usia 25 sampai 34 tahun dengan penghasilan kisaran di bawah 50%, maka pada hari ini tanggal 7 Mei 2020 data demografi pengiklan kami ini masih sama ya seperti minggu lalu, paling banyak diakses oleh perempuan di usia 25-34 tahun. Namun di posisi kedua ditempati oleh perempuan juga, tapi rentang usianya lebih muda, itu 18-24 tahun, dan jumlah kliknya lumayan, yaitu 7 klik. Berikutnya perbandingan pada
hari dan jam. Kalau minggu lalu iklan kami paling banyak diakses itu pada jam 11 sampai 12, maka hari ini tanggal 7 Mei ini iklan kami itu paling banyak diakses tetap sama seperti minggu lalu, yaitu pada kisaran jam 11 sampai 12 di hari Rabu. Berikutnya saya akan membandingkan Nah, sudah selesai saya membandingkan antara analisis data yang telah kami lakukan per 15 sampai 30 April sampai detik ini tanggal 7 Mei. Jadi itulah perbandingan-perbandingan. Yang pertama adalah perbandingan iklan kami yang telah tayang sampai hari ini dengan rencana awal kami sebelum iklan tayang, hingga perbandingan antara aspek-aspek yang telah kami analisis pada minggu lalu, yaitu 15 sampai 30 April hingga dengan 7 Mei hari ini. Bagaimana perbandingan antara aspek-aspek itu? Apakah telah ada perubahan atau tidak? Dan hasilnya memang beberapa aspek mengalami perubahan. Itu pun didukung dengan adanya pengoptimalan iklan, yaitu peletaan kata-kata kunci negatif yang tidak sesuai dengan iklan kami. Jadinya pada saat ini tanggal 7 Mei iklan-iklan atau kata-kata kunci tersebut tidak muncul lagi pada laman pencarian kata kunci kami. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.